denger kok kamu ngomongin apa. Ini sering ke rumah saya gitu loh, cerita ke saya kan kasihan gitu loh. Sering menyiksa ibunya sampai sendiri, itu kenapa? Apa benar? Nah, kalau alasannya seperti apapun alasannya, kalau menyiksa orang tua itu kan ya dosa. Kasihan. Karena ibu saya karena nggak suka saya dengan laki-laki yang saya suka. Ini para sahabat. Tapi cuman ya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya kan seperti itu. Jangan durhaka sama ibu kamu. Saya dengar kamu ngomongin saya. Oh, dengar. Emangnya saya sama suami kamu nggak pernah ikut-ikut urusan kamu. Biarin saja. Orang tuanya digituin. Emang nggak kasihan mbaknya? Menyiksa atau membentak, bahkan nggak menyiksa secara fisik, membentak saja ibunya sampai itu sudah mengundang keburukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak usah ngurusin rumah tangga orang. Ya. Ada bertiga tapi bapak saya lagi pergi. Nah, saya sudah saya urusin. Ngapain kamu ngurus-ngurusin Sudah, orang? iya. Kurang buka. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhil burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tawfiru bi'adunu batusru bil qulub batam tariqu bil ansub batali nu bi'asum wa ala alihi washabihi menahi masub. Halo sahabat-sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Sudahkah kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barang siapa orang yang bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan atas kesyukuran. Barang siapa orang yang kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Para sahabat ya, saya di sini bersama kameramen, bersama tim juga menyapa para sahabat-sahabat semua yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Para sahabat-sahabat semua. Jadi pada kesempatan yang baik ini, yang pertama saya ingin silaturahmi pada para sahabat-sahabat semua, walaupun cuma lewat kanal YouTube. Semoga tidak mengurangi keberkahan daripada silaturahmi ini, para sahabat ya. Karena kata Ustadz saya, silaturahmi itu bisa memanjangkan umur. Itu para sahabat ya. Itu fadilahnya silaturahmi. Terus yang kedua, saya bersama tim ingin mendatangi rumahnya Mbak Rosa, karena ingin memastikan saja. Jadi banyak sekali para sahabat-sahabat semua yang di luar sana yang ngechat saya secara pribadi, terkait dengan permasalahannya Mbak Rosa ini. Ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah biasa para sahabat ya. Sudah, Ustadz gak usah nolong keluarganya Mbak Rosa lagi karena Ustadz di situ nggak dihargai dan sebagainya. Banyak sekali orang yang bilang seperti itu. Tapi begini para sahabat, saya itu selalu diajarkan sama guru saya, sama ustadz saya membuat video edukasi seperti ini ikhlas. Itu ya para sahabat ya, ikhlas untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang sekarang saat ini masih mempunyai permasalahan atau mungkin saat ini merasa dirinya kena gangguan sihir, kena santet. Jadi saya mengedukasi. Kemarin ada yang tanya terkait dengan santet, sihir, teluh dan sebagainya itu apakah ada? Ada para sahabat, sihir, santet, teluh itu ada. Tapi bukan untuk ditakuti ya para sahabat ya. Perlu diingat, santet, teluh, sihir itu ada. Dulu ada sebuah hikayah, dulu ada sebuah cerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah kena santet ya. Yaitu suatu bukti bahwa santet, sihir, teluh itu ada. Tapi bukan untuk ditakuti para sahabat. Makanya kemarin saya pada saat saya emosi sebenarnya
saya ingin klarifikasi juga. Saya menyeletup berstatement bahwasanya siapa saja orang di luar sana yang saat ini masih menggunakan ilmu santet, yang masih saat ini sering menyakiti orang lain dengan ilmu sihir, ilmu santet, silahkan. Saya bilang seperti itu. Bukan saya sok dan sebagainya, karena yang saya lawan itu bukan orang-orangnya. Yang saya lawan itu adalah perbuatan-perbuatan yang seperti itu, perbuatan-perbuatan keji. Ya memang benar, yang buat dosa dia, yang maksiat dia, yang dolim dia, yang mungkar dia. Tetapi dari perbuatan dia yang seperti itu, yang sering menyihir orang, sering menyantet orang, sering menyakiti orang, yang berbuat kemaksiatan, kemungkaran, itu perbuatan seperti itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah murka, nanti Allah menurunkan bencana. Kasihan orang-orang yang istiqomah, kasihan orang-orang yang setiap malamnya qiyamul lail, kasihan orang-orang yang setiap malamnya berzikir, memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah murka karena perbuatan seperti itu, misalkan Allah menurunkan bencana tsunami atau gunung meletus, yang yang istiqomah itu tersapu juga. Makanya saya di sini membuat video edukasi untuk para sahabat-sahabat semua. Jangan pernah takut kepada santet, sihir, teluh, ya. Kalau diancam sama dukun, ancam balik. Itu para sahabat ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin mendatangi Mbak Rosa lagi. Dan itu tadi saya ikhlas membantu Mbak Rosa, keluarganya Mbak Rosa. Tidak ada tendeng aling-aling apapun. Mbak Rosa ini katanya ingin menceritakan sebuah peristiwa yang ada di tetangganya. Tetangganya ini mempunyai permasalahan, tapi saya nggak tahu. Tadi ngechat saya itu, saya ingin cerita terkait dengan masalah tetangga saya. Katanya ibunya sering disiksa sama. Jadi gini, Mbak Rosa ini punya tetangga. Tetangganya ini sering menyiksa ibunya. Intinya seperti itu. Nah, permasalahannya saya nggak tahu. Katanya Mbak Rosa ada unsur-unsur sihir dan sebagainya. Pokoknya ya, bagi yang penasaran, saya juga penasaran. Untuk para sahabat-sahabat semua, kita langsung menuju ke rumahnya Mbak Rosa aja. Ini tadi saya sudah di Sherlock rumahnya Mbak Rosa. Sudah lumayan dekat dari sini. Oh iya, ini ada yang pesan madu ya para sahabat ya. Saya menyediakan madu putih ya. Saya menyediakan madu putih, dan untuk para sahabat-sahabat semua yang pengen memesan atau mengorder madu putih, bisa ngechat nomor WhatsApp pribadi saya yang belakangnya 6270 para sahabat ya. Itu. Dan selain nomor itu, saya pastikan bukan saya. Kemarin ada yang di Facebook itu menjual barang-barang dan mengatasnamakan saya. Pokoknya saya hanya mempunyai satu nomor yang belakangnya 6270 0857 0714 6270. Kenapa kok madu? Madu itu sudah dianjurkan sama Rasulullah SAW. Gitu para sahabat. Kita sebagai orang Islam ya, kalau Rasulullah SAW sudah menganjurkan ya, pasti banyak sekali manfaatnya terkait dengan madu itu. Silakan kayak yang mau order ya para sahabat ya. Ini kameramen nanti di-cut dulu, soalnya ini agak jauh, sekitar 15 kilo sana. Semoga nanti tidak kemalaman ya dari ke sana ya. Kita menuju ke sana. Ya udah, kameramen di. Ayo para sahabat, kita sudah sampai nih. Sudah di Sherlock sama ini kayaknya rumahnya Mbak Rosa ini banyak ya. Assalamualaikum. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz. Terus sendirian sampai di rumah? Iya, sendirian. Suami baru berangkat kerja. Baru berangkat kerja? Iya. Gimana Pak Ustaz? Sebentar, saya lagi balesin orderan. Oh iya. Orderan madu. Iya, gimana keadaannya sampean sekarang? Sudah alhamdulillah membaik. Sudah alhamdulillah membaik. Iya, Keluarganya membaik. sampean sudah membaik. Alhamdulillah semuanya sudah
membaik. Inkanya sudah pergi. Terus kemarin saya juga mendatangi siapa namanya, Siapa Pak Ustadz? markasnya dukun yang membuat keluarganya sampean itu berantakan. Saya Iya. mendatangi dan alhamdulillah berkat daripada doa sahabat-sahabat semua, alhamdulillah sudah dikondisikan lah dukunnya itu, sudah dikasih pelajaran. Tapi yang saya cabut ilmunya yang namanya Gino, Mbak Gino itu Mbak sudah Gino. berhasil, sudah Itu yang ngasih aku. ya yang ngasih sampean yang itu ngasih apa namanya, kain itu ya? kain putih itu loh. Iya Pak Ustadz. Itu berhasil saya cabut ilmunya, tapi cuman yang tiganya nggak tahu mana. Yang tiganya itu lari, terus kemudian di situ ada satu maha guru besar yang namanya siapa kemarin ya, yang Siapa Pak Ustadz? Yang namanya perempuan itu gemuk terus tua. Itu maha gurunya mereka. masih ada gurunya lagi. Ada gurunya lagi ternyata. Dan habis ini mungkin saya pastikan, enggak mungkin ya, saya pastikan Ya. sudah bisa dikondisikan lah apa namanya keluarganya sampean. Iya. Tapi Mas Rahmat sekarang perubahannya gimana? Kalungnya Sudah. nggak pernah dilepas. Enggak pernah dilepas Pak Ustadz. Ya sudah seperti biasa, sudah gimana ya, sudah kayak dulu lagi. Kakak saya, tapi yang adik saya itu yang Christine nggak tahu udah kemana. Duh, kemana Christine? Saya Nggak tetap- pamit sama- nggak pamit, udah nggak ngurusin saya. Terus Mbak Sylvie gimana keadaan? Iya, kerja itu Sudah seperti sudah biasa ya? seperti Sudah. biasa, sudah beraktivitas kayak biasa gitu loh Pak Ustadz. Sudah kondusif lah ini. Iya. Ya alhamdulillah pada sahabat-sahabat semua ini berkat daripada doa sahabat semua yang menonton channel Kreatoran SPT. Kita sudah menyelesaikan permasalahannya Mbak Rosa dan alhamdulillah doakan terus nanti ke depan keluarganya Mbak Rosa ini tetap sudah seperti biasanya, Ya, amin. seperti keluarga-keluarga yang lain, sakinah mawaddah warahmah. Itu para sahabat ya. Terus Inka mana Inka? Sampai Itu tahu informasinya terkait dengan Inka? katanya sih Pak Ustadz ya, saya dengar dari teman saya itu sudah gila. Katanya di rumah sakit itu, rumah sakit apa? Orang gila itu loh Pak Ustadz. RSJ. Iya. Loh kok bisa gila? Ya Kenapa? nggak tahu, saya juga bingung kok. Katanya sih tapi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Inka itu saya kasihannya gini. Inka kan cuma diperalat toh, disuruh Iya. sama gimana adiknya sampai nanti kan. Christine itu, iya. Kan Inkanya cuma diperalat Kayak untuk diguna-guna gitu. untuk menjadi pelakor, Oh, diperalat untuk menjadi Iya. pelakor merusak rumah tangganya. Sampean kan begitu. iya. Tapi alhamdulillah lah, dukunnya kan sudah Sudah. sudah dinetralisir semua. Ya, Alhamdulillah di situ. Terus sampean mau cerita apa? Tadi saya yang tadi mau ceritain Pak Ustadz. Saya ini punya tetangga. Saya itu kasihan sama ibunya. Kenapa ibunya? Setiap hari itu berantem sama anaknya. Kayak gimana ya Pak Ustadz? Anaknya itu punya pacar, istilah pacar gitu loh Pak Ustadz. Punya pasangan. Punya pasangan, tapi kayak nggak direstuin sama ibunya. Setiap hari bertengkar. Oh. Kedengeran dari rumah saya tuh kasihan sama ibunya itu. Lo bapaknya kemana? Saya juga nggak tahu kalau bapaknya bertengkar itu sama ibunya setiap hari Pak Ustadz. Setiap hari bertengkar. Iya, setiap hari bertengkar. Sampean kedengeran? Ya dengar dari rumah saya ini dengar. Apa yang dipertengkarkan? Kayak ya bertengkar ini. Intinya ya kayak nggak boleh ojo ngurusi urusanku gitu loh Pak Ustadz. Saya mau sama siapa aja gitu, jangan di penging itu dobrak pintu. Di rumah Iya. itu tetangganya sampean itu cuma berdua. Tapi bapaknya saya nggak pernah lihat sih, tapi ya Nggak pernah lihat. ya cuma yang sering kesini sih ibunya cerita kayak anak saya kok gini gitu kan, saya kasihan. Oh gitu. Saya Jadi kasih- ibunya curhat ke sampean. Ya, Aku denger kok kamu ngomongin apa. Kenapa, Mbak? Maksudnya apa? Ini siapa? enggak. Oh. Maksudnya apa?
Gini Mbak, saya kasihan ke ibunya sampean kayak gitu, sampean perlakukan setiap hari kayak gitu. Kan urusanku, kalau nggak ngurusin urusan kamu. Iya, saya Kamu cuma kan punya rumah tangga kasihan. sendiri. Saya cuma kasihan ke ibunya Mbak. Kalau setiap hari bertengkar apa enggak sakit ibunya? Nyatanya enggak. Lupa Ustaz. Ya, ini Mbak. Itu kan urusan saya. Iya, tahu urusannya Mbak, tapi kan saya ini sebagai tetangga kan kasihan ngelihat Yang penting dengarnya kan setiap saya nggak ngurusin kamu. Iya, nggak nggak ngurusin. rumah tangga Tapi kan kamu. ibunya Urusin sampean rumah kan tangga kamu sendiri. ibunya sampean ini sering ke rumah saya gitu loh, cerita ke saya. Saya kan Enggak. kasihan gitu loh. Begini tadi saya mendengar cerita dari Mbak Rosa. Katanya sampean itu sering menyiksa ibunya sampean sendiri. Itu kenapa? Apa benar sampean Iya. sering menyiksa ibunya? Karena saya mau ikut dengan laki-laki yang saya sukai, nggak boleh. Nggak boleh sama ibunya. Iya. Kenapa nggak boleh? Nggak tahu alasannya apa, pokoknya nggak boleh. Itu kan urusan saya pengen hidup dengan dia. Iya, tahu Mbak. Tapi Kan nggak saya- seharusnya lah untuk menyiksa orang tua kalau alasannya seperti apapun alasannya kalau menyiksa orang tua itu kan ya dosa. Kasihan ya. Kasihan orang Sini tua. lo Mbak duduk. Mending kita Iya. duduk aja nyantai gitu. Ya. Monggo duduk gitu. Ya, Namanya siapa aja? Siti. Namanya Siti, tendangannya Mbak Rosa. Iya. Ya mohon maaf tadi saya sempat ngomongin jenengan, Mbak Rosa sempat ngomongin jenengan. Apakah benar cerita yang disampaikan ke saya? Cerita Mbak Rosa yang disampaikan saya, apakah benar sampean sering menyiksa ibunya sampean? Kalau Karena sampai nggak dari sini. menyiksa fiksi sih enggak pernah ya. Cuman mungkin karena ibu saya karena nggak suka saya dengan laki-laki yang saya suka. Dia ibu saya sering mungkin cerita-cerita sama dia. Iya, emang cerita ke saya Pak Ustadz. Oh jadi ceritanya sampai nggak direstui sama ibunya? Nggak. Sampean? Kenapa? Nggak Nggak sampai tahu. tanyain? Nggak tahu kurang apalah apa. Kurang apa? Nggak tahu. Pokoknya memang nggak direstui. Tapi saya tetap mau sama dia. Tapi katanya Mbak Rosa tadi setiap hari loh sampai bentrok sama ibunya sampai. Iya memang bentrok. Iya emang, saya dengarnya emang setiap hari Pak Ustadz. Setiap hari? Iya. Kenceng suaranya? Ya kenceng orang dobrak-dobrak pintu. Astagfirullahaladzim. Yang penting kan saya nggak ngurusin rumah tangga kamu. Mau saya mau sama Iya, siapa kak? Kayak apa keluarga saya kan terserah saya. Iya Mbak tahu, tapi kan saya cuma kasihan ke ibunya Mbak saja. Gimana sih ke orang tua itu kan pikiran Mbak kalau kayak gitu setiap hari salah. Ini saya belum tahu ya permasalahannya apa. Saya juga baru kenal sama yang namanya Mbak Siti ini para sahabat. Tapi cuman ya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya kan seperti itu kan. Iya. Kalau orang tua nggak boleh, ya pasti ada hal negatif yang nantinya akan didapati sama anaknya. Jadi semua orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya. Kira-kira kenapa? Kok sampai nggak direstui itu kenapa? Ya, nggak Mungkin tahu. orangnya sampean kan perempuan. Mungkin ibunya sampean itu menginginkan mungkin ya ibunya sampean menginginkan sosok laki-laki yang bisa mendidik sampean. Begitu atau bagaimana? Saya juga kurang tahu. Tapi apapun alasannya kalau sampean menyiksa atau membentak, bahkan nggak menyiksa secara fisik, membentak saja ibunya sampean itu sudah mengundang keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak boleh. Karena dari kecil sampean dihidupi sama ibu sampean, bukan sama pasangan sampean gitu. Kalau menurut saya. Tolong Mbak didengerin kata usaha Intinya kamu nggak usah ngurusin rumah Iya, tangga saya orang. nggak akan Itu nggak ngurusi pernah kalau ngurusin mbaknya itu kamu. nggak pernah ikut urusan kamu. Biarin saja. Mbak, saya tuh gimana ya? Ngapain kamu Kalau ikut-ikut? saya- urusin rumah tanggamu sendiri, nggak usah Iya, ngurusin saya- saya. Mau saya iya. gini, mau gini terserah saya. Saya tuh ingat orang tua saya yang udah meninggal. Oh, saya tuh getun Mbak kalau orang tuanya digituin. Emang nggak kasihan Mbaknya? Terus Nggak bapaknya kasihan. sampean masih ada atau gimana? Ada, tapi orangnya lagi pergi. Maksudnya gimana? Di rumah itu siapa saja? Ada bertiga, tapi bapak Bertiga. saya lagi pergi. Jadi Masa setiap saya hari? di rumah cuma berdua, saya sama ibu saya.
Sampean membentak-bentak ibu sampean itu bapak sampean tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya kan Pak Ustadz, itu orang pembantu saya juga bilang, Ya, yang penting kan kamu saya enggak ngurusin kamu, enggak ngerusak kamu iya, sama keluarga apa-apa. kamu. Iya kan saya Ya, cuma menolong ibu sampean. Sampean kok biarin, punya apa terima urusan- kasih sih. urusan saya sama Sampean ibu itu- saya ya bukan Allah, urusan Mbak. sama kamu. Istighfar Terserah kamu. itu ibu kamu, Ya, Mbak. saya Jangan tahu, durhaka sama ibu kamu. Jangan Yang penting durhaka. saya nggak ngurusin kamu. Sampean itu harus urusin rumah tanggamu Iya, sendiri, sudah nggak usah rumah ngurusin orang rumah tangga lain. saya sudah saya urusin. Ngapain kamu ngurus-ngurusin Sudah, orang? iya. Kan saya ini cuma ingin membantu ibunya sampean. Terserah kalau kamu mau bantu ibu saya, bawa Mbak, ibu emang saya. tadi kenapa sih Mbak kok bisa datang ke sini tuh Saya gimana? dengar kamu ngomongin saya. Oh, dengar. Emangnya sudah- saya sama suami kamu enggak kan? Yang penting Iya. kan saya enggak ngurusin kamu, Iya, ya udah. enggak. Biarin kamu mau apa, lihat aja nanti. Kan saya Ya. cuma kasihan sama ibunya Mbak. Ya bawa aja itu ibu Iya, saya bawa. Liatin ya kamu nanti. Iya. Saya enggak terima ya. Ya enggak terima nggak apa-apa, wong orang saya cuma membantu kok. Sampean seharusnya itu punya terima kasih. Enggak marah-marah. Jadi ibu yang tadi. Iya, itu namanya Mbak Siti. Oh, alah, ternyata cuma gara-gara gak direstuin. Iya, ya Allah. Tiap hari loh Pak Ustadz itu. Ini kasihan juga ya. Soalnya suami ibunya atau bapaknya dia tuh kan nggak tahu kalau ibunya sering digituin. Astagfirullahaladzim. Sering minta tolong ke Kena saya. azab itu nanti kalau terus seperti itu. Minta tolong ke saya itu ya. Tolong ya Mbak Rosa, tolong gitu. Sampai mau nginep-nginep sini juga Pak Ustadz. Ibunya Iya. Saya kan jadi kasihnya. sudah lama kayak gitu. Kan saya beberapa minggu kan ke rumah ini. Baru direnovasi kan rumahnya. Saya tempatin sama pembantu saya. Enggak, sebenarnya rumahnya sampean itu berapa loh? Banyak Pak Ustadz. Banyak. Iya banyak. Mbak Yang ya, direnovasi. sisakan satu untuk anak yatim biar bermanfaat. Iya. Iya apa? Iya setuju. Loh, Iya insya Allah. kok ketawa loh? Ya gimana? Astagfirullahaladzim, kok ada-ada saja yo. Tapi yang saya rasa memang ibu tadi itu memang punya aura yang tersendiri. Jadi saya bisa merasakan orang itu punya ilmu hitam atau enggak. Iya. Saya bisa merasakan ibu tadi itu memang dia kayaknya menggunakan ilmu-ilmu yang notabene itu menyakiti, maksudnya ilmu hitam lah yang dianut. Iya. Saya kok jadi penasaran sama ibu yang kesini tadi ya. Saya itu juga penasaran kan, makanya saya bilang ke Samian biar tahu gimana itu loh orangnya itu gimana. Samian bisa membantu apa enggak gitu. Ya insya Allah nanti kita sama-sama ke sana ke rumahnya. Iya Pak. Tapi nggak sekarang, soalnya kan lagi emosi dia. Iya. Soalnya dia sedang lagi emosi, nggak baik lah kalau kita tiba-tiba bertamu cukup-cukup sana. Atau gini aja, nanti saya sama sampean ya ke sana, Iya, ke rumahnya. boleh. Kalau saya sendiri masak gimana? Iya kan. Saya kenalnya kan dari sampean. Iya Pak Ustadz. Ibu Siti ya namanya. Ibu Siti. Oh iya. Ya itu aja para sahabat-sahabat semua. Jadi nanti kita akan datangi rumahnya Bu Siti. Katanya sering menyiksa anak kandung ibu kandungnya para sahabat, hanya karena tidak direstui. Pak Ustadz. Permasalahannya apa? Saya juga nggak tahu. Apa? Saya mau ngomong kan apa? itu mau Emang dari klarifikasi. tadi diem tadi? Iya, maksudnya itu mau ngomong ke para sahabat yang Ngomong apa? kemarin itu Pak Ustadz. Mohon maaf ya para sahabat yang kemarin saya tidak percaya dengan Pak Ustadz saya lebih percaya ke dukun yang gak jelas itu. Iya, kenapa sampean kok tiba-tiba percaya sama dukun itu? Saya itu juga bingung kok kayak gimana tuh. Saya percaya sama dukun itu, saya nggak sadar gitu loh Pak Ustadz. Nggak sadar? Iya. Kenapa yang berarti yang mainnya? Dari kain itu ya mungkin yang medianya. Ya pokok saya menerima kain itu saya sudah nggak sadar kok. Kayak benci ke Ustadz gitu ya.
Benci ke saya. Iya, kayak benci gitu. Udah, itu aja para sahabat-sahabat semua, kita mendapatkan permasalahan baru yang mana permasalahan ini nggak jauh dari Mbak Rosa, yaitu tangganya Mbak Rosa sendiri katanya sering menyiksa ibunya sendiri, sering membentak-bentak ibunya sendiri karena tidak direstui. Tapi apapun alasannya, seorang orang tua itu ya kalau menurut saya pasti tahulah yang terbaik untuk anaknya. Tapi kita nggak tahu lagi lah, nanti kita datangi rumahnya siapa, Mbak Siti ya? Pak Siti ya. Mbak Siti bersama Mbak Rosa. Iya, Pak. Sebenarnya motifnya apa kok sering bentak-bentak ibunya? Itu aja para sahabat-sahabat semua, ambil yang baik, yang buruk. Saya Kak dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.